Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Nazrul yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas hasil proyek kami yang berjudul tentang optimasi masa depan energi, analisis data, potensi terbarukan di negara bagian Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Mifalhuda. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah permasalahan yang kita ambil untuk proyek kami ini. Jadi, proyek kami ini melatar belakangi suatu permasalahan tentang potensi energi terbarukan besar, namun tersebar secara tidak merata. Dan pertanyaannya, bagaimana sih kita membuat keputusan strategis berbasis data untuk mengidentifikasi wilayah dengan potensi tertinggi dan memilih teknologi yang paling sesuai. Selain itu, proyek kami juga berkesinambungan dengan SDGs ke-7, yaitu tentang Affordable Clean Energy. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dapat kita selesaikan, yaitu yang pertama, mengetahui secara pasti lokasi mana yang memiliki sumber daya terbesar sebagai langkah awal perencanaan. Lalu yang kedua, memahami karakteristik dan fluktuasi output listrik untuk menentukan strategi pengelolaan dan keputusan operasional yang tepat. Dan yang terakhir, menjadikan data sebagai landasan objektif bagi pemerintah atau industri dalam menentukan prioritas pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman saya, yaitu mengenai sumber data. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Arifanuli. Jadi, di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami memperoleh sebuah dataset yang kami ambil dari sebuah website dari lembaga penelitian. Jadi, lembaga penelitian itu bernama lembaga NREL atau National Renewable Energy Laboratory, yang merupakan lembaga tersebut adalah lembaga yang berfungsi menganalisis energi terbarukan yang ada di negara bagian Amerika Serikat. Dari dataset yang kami ambil, di sini kami memperoleh bahwa dataset tersebut berisi beberapa estimasi potensi teknis di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian dataset ini juga merupakan dataset yang sifatnya statis dan berfokus pada dimensi geografisnya. Serta dataset ini juga menggambarkan beberapa potensi maksimal berdasarkan batasan teknis, topografis, dan juga lahannya yang ada di negara bagian di Amerika Serikat. Selanjutnya, selain dari dataset utama, di sini kami juga menggunakan beberapa dataset tambahan untuk mendukung proses pembuatan machine learning atau AI dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan dua dataset tambahan. Yang pertama, dataset tentang wind power dan juga surface irradiance. Dataset ini merupakan dataset time series yang kami peroleh dari sebuah website bernama Renewables Ninja. Jadi dataset ini juga berfungsi khusus untuk memodelkan variabilitas temporal, tren musiman, serta pola intermitensi atau ketidakstabilan yang krusial bagi analisis stabilitas pasokan energi. Nah, alasannya kami menggunakan dataset tambahan ini karena dataset yang pertama kami merasa dataset tersebut masih kurang jika digunakan untuk proses pembuatan AI atau machine learning, sehingga kami menambahkan beberapa dataset tambahan agar pembuatan AI dan machine learning kelompok kami menjadi lebih sempurna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari proyek kelompok kami. Yang pertama yaitu ada data understanding. Jadi, data understanding merupakan suatu penganalisan data, bagaimana kolomnya, lalu juga bagaimana variabel-variabel yang ada di dalamnya, untuk kita akan melanjutkan ke tahap yang lebih advance. Yang kedua yaitu ada visualisasi dan juga analisis. Jadi dari data yang mentah yang kami peroleh dari dataset tersebut, kami visualisasikan, lalu kita melihat beberapa pola atau hubungan dari data tersebut yang akan kami analisis lebih lanjut yang akan digunakan untuk pembuatan AI. Lalu yang ketiga, setelah kami melihat pola dari data mentah tersebut, tentunya data tersebut masih belum cukup untuk digunakan ketika akan membuat machine learning. Maka dari itu kami melakukan data preparation, di mana data preparation ini kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu data prep dan juga ada seleksi fiturnya. Sehingga ketika kita sudah melakukan beberapa tahap tersebut, data tersebut siap digunakan dan akan dapat digunakan untuk pembuatan AI dan juga machine learning.
Dan yang keempat yaitu pembuatan AI dan machine learning. Jadi dari semua tahap yang sudah kami lakukan, itu akan dilakukan pembuatan AI dan machine learning sehingga nanti outputnya akan dapat terlihat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang data understanding. Jadi data understanding di sini memiliki 3 fitur krusial. Yang pertama yaitu analisis fitur individual, yang kedua value cons, dan yang ketiga adalah analisis deskriptif statistik. Jadi pada tahap data understanding, kami melakukan beberapa proses untuk mengenali karakteristik dataset secara menyeluruh. Nah, sebelum masuk ke tahap analisis lanjutan, pertama kami melakukan beberapa analisis fitur individual, yaitu memeriksa setiap kolom secara terpisah untuk memahami tipe data, misalkan skala nilai, distribusi, dan juga pola hubungan di dalam masing-masing fiturnya. Nah, tentunya langkah ini kami gunakan untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat numerik, kategorikal, atau memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan tertentu. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis deskriptif statistik untuk menggambarkan bagaimana kondisi umum dari dataset tersebut. Nah, pada tahap ini kami melihat pengukuran seperti mean dan juga median untuk mengetahui kecenderungan pusat data. Kemudian, kami juga melihat bagaimana penyebaran data tersebut melalui range dan juga standar deviasi, serta kami juga memahami bentuk distribusinya melalui analisis yang lebih lanjut. Nah, proses ini kami gunakan untuk membantu memahami apakah datanya itu seimbang, menyebar secara wajar, atau memiliki pola tertentu yang harus diperhatikan. Selain itu, kami juga menggunakan value cons untuk menentukan kolom-kolom kategorikal guna menghitung frekuensi kemunculan dari setiap nilai yang unik. Nah, teknik ini kami gunakan untuk melihat dominansi kategori tertentu. Misalnya, apakah suatu label tersebut sangat sering muncul atau justru sangat jarang. Nah, informasi ini tentunya penting bagi kita untuk melihat bagaimana potensi ketidakseimbangan dan juga serta membantu menentukan strategi pre-processing dalam pengolahan data yang lebih tepat. Selanjutnya, kami juga akan membahas bagaimana pemeriksaan awal dari data understanding. Yang pertama, kami melihat bahwa struktur itu tersebut beragam. Jadi data yang kami peroleh ini terdiri dari beberapa tipe yang berbeda. Misalnya ada objek, integer, dan juga float. Serta ada beberapa informasi spasial dan juga time series. Kemudian dari pemeriksaan awal juga kami menemukan beberapa data hilang atau missing values, di mana terdapat nilai kosong atau none pada beberapa kolom krusial. Misalnya dalam sebuah kolom rooftop, kami hanya memiliki 49 data valid dari 51. Kemudian yang ketiga kami juga menemukan bahwa data tersebut memiliki format yang tidak standar, di mana nama negara bagian dan juga format waktu belum konsisten di seluruh dataset kami, sehingga akan menghalangi penggabungan langsung apabila kami melakukannya tanpa melakukan cleaning terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian data preparation. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Zainal Fitra. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, di data preparation ini ada yang namanya cleaning data. Nah, di cleaning data sendiri, kita itu sering mengenal istilah seperti garbage in dan garbage out. Nah, slide ini adalah upaya kami memastikan bahwa data yang masuk ke dalam model nanti bukanlah sampah, melainkan data yang valid dan siap diolah. Nah, di sini tuh ada 3 proses utama yang kami lakukan. Yang pertama itu ada penanganan tipe data waktu. Nah, pada dataset solar dan wind yang kami dapatkan, kolom waktu awalnya terbaca sebagai objek atau teks biasa oleh sistem. Ini masalah, karena teks tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, kami melakukan konversi menjadi format datetime. Nah, kenapa ini penting? Karena hanya dengan format inilah kita bisa melakukan operasi deret waktu yang kompleks, seperti slicing data per tahun atau resampling data dari per jam menjadi per hari. Nah, tanpa langkah ini, analisis tren itu mustahil untuk dilakukan. Yang kedua itu ada normalisasi identitas wilayah. Nah, kami menemukan ketidakkonsistenan penamaan wilayah antar dataset yang berbeda. Contoh kasusnya di sini adalah District of Columbia. Di satu file namanya begitu. Nah, di file lain ini mungkin berbeda formatnya. Di sini kami menstandarisasi semua nama agar seragam. Selain itu, kami juga mengubah kolom indeks menjadi state. Nah, langkah ini tuh penting ya, sebagai kunci dari penggabungan nanti di integrasi. Nah, jika namanya itu nggak sama persis saat kita coba menggabungkan, nanti datanya akan miss atau hilang. Yang ketiga ini ada penanganan nilai kosong atau nol. Nah, dalam dataset energi ini seringkali ada data yang bolong. Kami memutuskan untuk mengisi nilai nol tersebut dengan angka 0.
jika tidak ada data produksi energi yang tercatat, kami asumsikan pada jam tersebut memang tidak ada produksi. Langkah ini tuh bakal mencegah error matematika saat perhitungan rata-rata atau standar deviasi di tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap data preparation yang kedua, yaitu seleksi data atau memilih atribut. Nah, di tahap seleksi data ini, fokus kami berubah dari memperbaiki data menjadi memilih fitur. Kami menyaring atribut mana saja yang benar-benar memberikan sinyal kuat untuk analisis dan membuang noise atau variabel yang tidak relevan. Ya, di seleksi fitur ini yang pertama ada aksi kunci pada dataset potensi teknis yang DF1. Nah, pada dataset pertama, ini dataset itu banyak sekali mengandung kolom variabel. Namun berdasarkan analisis tujuan kami berniat untuk melakukan seleksi fitur yang relevan. Kami secara spesifik hanya mengambil kolom kunci seperti Urban Utility Scale PV atau panel surya skala kota, rooftop PV atau atap, dan offshore wind atau angin lepas pantai. Variabel lain yang tidak mendukung hipotesis kami abaikan. Ini membantu meringankan beban komputasi dan membuat model fokus pada jenis energi terbarukan yang paling potensial saja. Lalu di sini di poin kedua itu ada aksi kunci pada dataset deret waktu atau DF2 dan DF3. Nah, selanjutnya perlakuan berbeda ini kami terapkan pada dataset deret waktu, yaitu DF2 dan DF3. Tantangannya di sini adalah volume data yang sangat besar, atau ribuan baris yang mencatat produksi energi per jam selama 5 tahun penuh, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, jika kami masukkan semua data mentah ini ke model, prosesnya akan sangat lambat. Oleh karena itu, kami melakukan agregasi data menjadi profil statis. Seperti yang bisa dilihat pada visualisasi corong di sebelah kanan ini. Kami memadatkan ribuan data runtun waktu tersebut menjadi ringkasan statistik. Kami menghitung nilai mean atau rata-rata dan standar deviasinya. Jadi alih-alih melihat fluktuasi per jam, kami melihat karakteristik atau profil energi dari wilayah tersebut dalam satu angka yang representatif. Ini tuh membuat data jauh lebih mudah dicerna oleh algoritma clustering yang akan kami gunakan nanti. Nah, selanjutnya bagian konstruk data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Elia Minuliswandono dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu data yang kita bersihkan akan kita konstruk datanya untuk mendukung pembuatan penetapan machine learning pada dataset kita. Di sini konstruk data ini kita akan membuat data dari solar atau wind volatility, yang kedua itu solar dominance ratio, dan yang ketiga itu energy density index. Di sini solar dan wind volatility itu didefinisikan sebagai sebuah tingkat ketidakstabilan dari produksi energi pada negara bagian tersebut. Data ini bisa dihitung dari standar deviasi dari data time series produksi energi yang kita dapat dari dataset. Di sini juga semakin tinggi volatility-nya pada suatu energi, maka semakin tidak stabil juga produksi energi pada negara bagian tersebut. Terus yang kedua adalah solar dominance ratio, di mana ini menghitung seberapa besar dominasi dari produksi energi solar pada suatu wilayah. Misalnya pada negara bagian Texas itu bisa menghasilkan lebih banyak produksi energi solar dibandingkan dengan produksi energi turbin yang dihasilkan dari angin dari mereka. Terus yang ketiga adalah energi yang kita buat itu energy density index, di mana pada pembuatan data energy density index ini kita memberikan gambaran seberapa padat potensi energi yang bisa kita dapat dari sebuah negara bagian yang bisa dihasilkan pada satuan luas. Dari ketiga pembuatan data tersebut itu kita masukkan ke dataset untuk kemudian pada tahap terakhir data preparation itu kita akan menggabungkan semua datanya, di mana data ini akan berupa sebuah potensi teknis, profil cuaca,
dan fitur rekayasa yang membentuk sebuah dataset yang solid. Sehingga data ini bisa kita olah pada machine learning agar mesin learning dapat membuat dapat mengolah data ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data yang kami gunakan untuk menganalisis dataset kami. Jadi, yang pertama itu kami menggunakan matris korelasi. Nah, matris korelasi ini itu berfungsi untuk menunjukkan sinergi antara angin dan surya. Dapat kita lihat juga di gambar ini, wilayah dengan potensi angin darat yang tinggi juga cenderung memiliki potensi energi surya yang skala utilitasnya di pedesaan yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kami menggunakan diagram chart batang untuk mengidentifikasi pusat tenaga angin di Amerika. Dapat diamati juga nih di gambar bahwa distribusi potensinya itu sangat miring ke kiri. Nah, sebagian besar negara bagian memiliki potensi yang kecil, namun beberapa seperti Texas memiliki potensi yang sangat besar. Lalu di visualisasi ketiga kami menampilkan peta negara bagian Amerika Serikat. Gunanya buat apa? Gunanya itu buat peta potensi energi surya di negara bagian Amerika Serikat. Jadi dapat kita lihat juga di sini itu menunjukkan konsentrasi potensi surya yang jelas di beberapa wilayah barat daya Amerika Serikat. Lalu yang keempat, di sini kami menggunakan line chart. Line chart ini berfungsi untuk menunjukkan kekuatan yang berbeda dari energi angin dan surya. Dapat kita lihat juga di garis warna oranye. Di sini itu menunjukkan fluktuasi musiman yang kuat dan konsisten, yang menyebabkan pola fluktuasi musiman yang menyerupai gelombang sinus. Lalu untuk garis yang berwarna biru, di sini tuh datar dan teratur karena magnitudo dan produksi rata-ratanya itu lebih rendah dan variabilitasnya itu lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu kami menggunakan scatter plot. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menampilkan konsentrasi data yang padat dan menumpuk secara vertikal di sisi kiri. Oke, perkenalkan nama saya Igede Renata, Bapak. Sekarang kita akan masuk ke topik yang menarik, yaitu penerapan dari machine learning-nya. Nah, kita tuh penerapan AI dan ML-nya kita pada project ini memakai dua, yaitu pertama unsupervised dan supervised. Sebenarnya itu unsupervised dan supervised itu apa? Nah, jadi gini, kalau unsupervised itu mesin itu tidak tahu label-label dari datanya. Jadi mesin itu ketika membaca data tidak tahu ini data sebenarnya apa karena tidak ada labelnya. Karena juga tidak diajari. Unsupervised kan seperti kayak tidak diajari. Nah, mengapa memilih unsupervised? Karena mesin akan mencari kemiripan-kemiripan dari datanya. Anggap saja kita selanjutkan slide-nya dulu. Nah, ini aja nyala mesinnya. Kemudian ini di unsupervised. Ini ada jadi dua cluster. Pertama adalah cluster yang bernilai 0 dan cluster 1 menggunakan kamin. Nah, mesin tidak tahu, nggak bisa kita sebelumnya punya data tentang listriknya dihasilkan dari panel surya dan angin. Mesin tidak tahu mereka sebenarnya apa. Tapi dengan unsupervised yang dalam kasus ini menggunakan kamin, mesin mulai mengelompok-kelompokkan mereka dengan kemiripannya. Sehingga dapat dibagi jadi dua cluster, yaitu cluster bernilai 0 dan 1. Nah, pada cluster 0, itu datanya tuh kayak di daerah itu wilayahnya kayak membosankan karena airnya pelan, terus sel mataharinya masih dikit. Nah, sementara itu, di daerah yang cluster 1, wilayahnya tuh bagus banget, jadi buat potensi investor bagus sekali. Nah, lanjutnya kita akan masuk lagi ke mesin selanjutnya, yaitu supervised. Nah, supervised ini anggap aja mesin itu diajarin bagaimana mengolah datanya dan label-labelnya. Nah, dalam project ini kita memakai yang namanya Random Forest Regressor. Oke. Di Random Forest Regressor, mesin akan diajarkan. Dan mengapa kita memakai Random Forest? Random Forest konsepnya seperti gini, Bapak. Anggap aja kita punya mesin yang bernilai 1000. Nah, setiap mesin itu akan menebak-nebak kira-kira tebakan yang benar apa. Kalau misalnya tiap mesin menebakkan pasti salah, tapi jika 1000 data itu kira-kira tebakan di rata-rata, mungkin akan menghasilkan hasil yang jenius.
Oke, terus mengapa ada supervised bedanya dengan unsupervised? Nah, di supervised atau di random forest itu akan cari nilai errornya. Jadi nanti akan mesin akan menebak dulu datanya kira kesalahannya, datanya menjadi apa nggak baca pada Texas tanggal 6 hari 15 jam 12 malam. Nggak baca kalau mesin menganggap akan menghasilkan 12 MW. Sementara hasil sebenarnya adalah 15 MW. Maka akan jadi error sebesar 3. Itulah yang akan menjadi faktornya. Dan jika tampilan dari program kita kan seperti ini. Jadi misalnya ini Texas. Ini di error 26 berarti tebakan sebelum dari mesin adalah kira-kira untuk 4 tahun terakhir berbeda dengan yang di sini. Makanya ada error 26 untuk secara solar dan secara wind output. Mungkin seperti itu aja. Sekarang kita akan masuk ke lanjut ke demo program langsung. Nah, baik, sekarang kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang demo coding. Oke, kita lihat kita sudah masuk ke dalam codingannya. Nah, langkah pertama untuk demo coding ini tentunya kita akan memasukkan datasetnya terlebih dahulu. Nah, namun kelompok kami di sini menggunakan GitHub untuk mengupload datasetnya. Nah, kenapa menggunakan GitHub? Jadi guna GitHub di sini tuh berfungsi untuk kita bisa mengakses programnya atau machine learning itu secara real time. Jadi kita tidak perlu memasukkan datasetnya secara manual ke dalam kode editornya. Nah, dapat kita lihat sini bahwa kita sudah memasukkan 3 dataset. Ada dataset potensial, ada dataset solar, dan ada dataset tentang angin. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengupload datasetnya ke dalam GitHub-nya. Jadi secara langsung kita dapat mengaksesnya secara real time. Mari kita kembali ke codingan. Jadi yang pertama itu dalam demo coding ini tentunya kita harus melakukan import data. Nah, sebelum itu kita harus memasukkan pustaka yang diperlukan. Nah, pustaka apa saja yang diperlukan? Di sini kami menggunakan yang pertama pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas di sini berfungsi untuk menganalisis datanya, atau kita dapat membaca datanya, atau untuk macam-macam lah istilahnya Pandas. Kemudian di sini kami juga menggunakan yang namanya pustaka NumPy. Nah, pustaka NumPy di sini itu untuk melakukan perhitungan secara numerik atau eksak untuk melakukan perhitungan datanya. Nah, kita masuk ke dalam load data. Jadi ketika kita sudah mengupload datasetnya, kita harus ngecek nih datanya udah beneran masuk atau belum. Gimana sih caranya buat ngecek datanya? Nah, pertama kita harus masukin 3 dataset yang udah kita upload di GitHub tadi ke dalam program menggunakan yang namanya syntax pad. Nah, sini kan kita dilihat nih, kita udah punya 3 dataset. Habis itu kita suruh programnya untuk membaca pakai syntax read. Nah, pd read. Habis itu kita print. Ketika sudah print, maka dapat dilihat nih datasetnya itu sudah masuk. Nah, tapi di sini itu kita hanya menampilkan 5 dataset awal saja. Kenapa? Karena tujuannya di sini itu buat memastikan bahwa datasetnya itu udah masuk atau belum. Maka kita menggunakan yang namanya perintah df-head. Nah, oleh sebab itu ini adalah tampilan dari datasetnya. Ada dataset pertama tentang potensial, dataset kedua tentang solar, dan dataset ketiga tentang angin. Lalu sekarang kita akan melakukan analisis fitur individual. Nah, di analisis fitur individual ini kita bertujuan untuk melihat tipe-tipe datanya atau korelasinya. Namun sebelum itu kita harus menginstal dulu nih yang namanya pustaka Seaborn. Nah, pustaka Seaborn ini buat apa? Pustaka Seaborn ini berfungsi buat nanti kita akan memvisualisasikannya. Kemudian selain pustaka Seaborn, kita juga menggunakan yang namanya pustaka Matplotlib. Nah, Matplotlib di sini berfungsi untuk ngupload grafik. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, di sini kita akan ngecek nih tipe data dari dataset yang sudah kita masukkan. Jadi kita di sini akan ngeceknya dengan sintaks df dtypes. Nah, ketika kita sudah memasukkan sintaksnya, maka kita bisa lihat nih outputnya bahwa dapat dilihat tipe-tipe datanya dari dataset kita. Ada objek, ada integer, ada float, dan macam-macam. Ini tampilan dari tipe data dataset 1. Ini
tipe data dari dataset 2. Ini tipe data dari dataset 3 kita. Nah, sekarang kita akan menghitung korelasi antara variabel integer 64 dan float 64 dengan metode COR. Nah, sebelum kita masuk ke metode COR, karena kita menggunakan tiga dataset, kita harus mendefinisikan dulu fungsinya nih, biar meminimalisir error. Makanya kita pertama membuat definisi dari metode COR tersebut dulu. Habis itu kita membuat suatu pengondisian atau logika lah istilahnya. Logika di sini itu antara if dan else. Nah, gunanya buat menampilkan dari matriks korelasinya untuk meminimalisir errornya juga, karena kita di sini menggunakan 3 dataset. Makanya kita menggunakan penglogikaan juga. Nah, dapat dilihat bahwa di sini adalah tampilan dari matriks korelasi dataset 1, terus ada dari dataset 2 juga. Ini adalah korelasinya, dan ada dataset 3 juga. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya masuk ke bagian data preparation. Yang pertama itu ada fase data cleaning atau pembersihan data. Nah, di fase cleaning ini juga dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada pembersihan dan pemformatan data waktu wind dan solar. Nah, di sini kami ini menerapkan fungsi pd.to_datetime. Nah, fungsi ini memaksa konversi teks menjadi objek waktu yang sesungguhnya. Tanpa konversi ini, kita tidak akan bisa melakukan analisis berbasis waktu seperti resampling per bulan atau memplot grafik per tren tahunan. Nah, setelah dikonversi, kami juga menjadikan kolom waktu tersebut sebagai indeks atau di sini set_index. Ini adalah standar dalam analisis time series yang memungkinkan kita memotong data dengan sangat mudah. Misalnya hanya mengambil data tahun 2023 saja tanpa perlu menulis looping yang rumit. Nah, setelah itu kita bisa run di sini kodenya. Di sini akan menampilkan statusnya yang sudah diformat ke tipe datetime. Lanjut ke cabang yang kedua, itu ada dataset yang technical potential atau di CSP-nya itu dia def1 variabelnya. Nah, di sini mari kita bedah saja langsung. Nah, saat pertama kali dimuat, kami menemukan masalah umum ya pada file CSP yang mana kolom identitas wilayah tidak memiliki header yang benar dan malah terbaca sebagai unnamed null. Nah, oleh karena itu, pada blok kode pertama di sini, itu kami melakukan renaming. Kami secara eksplisit mengubah nama unnamed null menjadi state. Nah, ini langkah yang sederhana namun sangat penting agar kolom ini bisa dipanggil dengan jelas. Selanjutnya, kami melakukan imputasi sederhana. Kami menggunakan fungsi fill na0 untuk mengisi kekosongan data. Logikanya, jika data potensi teknis di suatu wilayah tidak tercatat atau dalam kata lain none, kami asumsikan potensinya 0 untuk menghindari kesalahan perhitungan. Lalu yang selanjutnya ini ada normalisasi nama entitas atau standarisasi teks. Nah, ini itu sebenarnya bagian yang paling teknis namun sangat penting untuk integrasi data nanti. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakkonsistenan penulisan. Contohnya di satu file itu tertulis new_york. Nah, itu kan dengan underscore ya. Nah, di file yang lain, New York itu tidak ada spasinya. Maka itu jika ini dibiarkan, komputer akan menganggapnya sebagai 2 wilayah yang berbeda. Oleh karena itu solusinya, kami membuat fungsi custom bernama bersihkan underscore nama di sini. Bisa dilihat, fungsi ini bekerja dengan 2 cara, yaitu mengganti tanda underscore menjadi spasi biasa. Lalu yang kedua, menghapuskan strip. Untuk menghapus spasi yang tidak terlihat di awal atau akhir kata. Fungsi ini kemudian kami terapkan secara massal menggunakan .map pada indeks def1 di sini dan menggunakan looping untuk memperbaiki nama kolom pada dataset def2 dan def3.
Hasilnya setelah kita run, hasilnya seluruh dataset ini memiliki bahasa penamaan yang seragam. Nah, selain kita bersihkan itu, kita juga melakukan audit kualitas data. Nah, pertama sebelum mengisi nilai potong, kami menghitung persentase missing values menggunakan is 0 titik mean. Ini memberikan kami gambaran seberapa parah kerusakan data awal sebelum kami memperbaikinya. Yang kedua, kami melakukan audit spasi tersembunyi. Nah, spasi ini juga berbahaya karena sering membuat proses join atau integrasi data itu gagal. Kami membuat fungsi check underscore spasi underscore tersembunyi yang menggunakan regular expression atau regex untuk memindai setiap kolom teks. Jika ada kata yang diawali atau diakhiri spasi, seperti Texas, sistem akan langsung memberi peringatan. Nah, setelah itu kita run. Sini tidak ada data kosong, berarti sudah benar. Berarti selanjutnya ke verifikasi string stripping. Ini lanjutan yang tadi untuk memverifikasi. Sedikit bisa kita run. Dan semuanya sudah bersih. Nah, yang terakhir di bagian data cleaningnya ada verifikasi dan komparasi sebelum dan sesudah cleaning. Nah, sebagai penutup di cleaning ini, kami melakukan validasi efektivitas datasetnya. Kami memuat ulang data mentah df_raw di sini dan menyandingkannya dengan data yang kami bersihkan atau df_clean di sini. Dengan fungsi check underscore perbedaan, kita bisa melihat bukti perubahan datanya, yaitu ada perubahan indeks. Sini bisa kita run saja. Setelah di run, kita bisa lihat statusnya itu semua nannya hilang. Dan untuk yang df2 dan df3 ini bersih dan memang tidak ada nan. Selanjutnya ke fase kedua, yaitu select data. Nah, fase select data ini sebenarnya untuk memilih data yang relevan ke depannya untuk diterapkan pada machine learning-nya. Yang dipilih ini untuk df1 ini ada potensi energi surya dan angin laut atau intermittent dalam GWH. Lalu yang untuk df3 dan 4 itu mengambil data time series angin dan surya dan melakukan sampling atau aggregation. Setelah itu bisa kita run saja di sini. Yang kode pertama ini untuk dataset potensi teknis atau df1. Yang kedua ada sampling profil cuaca df2 dan df3. Dan setelah kita run, semua tahapnya selesai, verifikasinya sudah juga. Lanjutnya fase ketiga, construct data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan coding dari construct data, di mana di sini kita akan menggunakan library pandas, di mana dia akan di sini library pandas ini akan mengolah data-data dari dataset kita, dan kita di sini akan menggunakan juga library NumPy untuk menjalankan perhitungan kita pada construct data di sini. Jadi di sini kita akan mengambil data dari dataset pertama, di mana dataset pertama ini kita masukkan ke dalam kode untuk kita ambil beberapa bagian data kolom-kolom yang ada di dalam dataset ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan data solar volatility, di mana solar volatility ini akan ditambahkan kepada dataset yang akan kita gunakan nanti. Di sini kemudian kita juga menambahkan fitur rasio, di mana fitur rasio seperti yang dijelaskan tadi adalah di mana kita menghitung seberapa besar dominasi dari produksi solar terhadap produksi energi di suatu negara bagian tersebut. Di sini kita akan memasukkan pada kita akan mengambil kolom
solar, yaitu urban utility scale PV. Di sini ada di sini di bagian langkah 3.2 di bagian calls solar sama dengan ini variabelnya. Dan di sini kemudian kita totalkan di mana di sini kita akan buat total solar di WA yang bernilai semua kolom yang ada di call solar ini dijumlahkan. Kemudian setelah itu kita buat solar dominance rasionya, di mana kita akan menggunakan library NumPy untuk menghitung rasio antara solar total banyaknya solar di sini dibanding sama total solar sama total energi angin yang dihasilkan. Di sini kita akan bisa mendapatkan nilai dari solar dominance ratio untuk satu negara bagian. Ketika sudah mendapatkan nilai dari solar dominance ratio di salah satu negara bagian, maka kita bisa juga menggunakannya untuk mencari nilai solar dominance pada negara bagian lain. Untuk fitur yang ketiga, di sini adalah fitur densitas. Seperti yang dijelaskan tadi, di mana ini akan di sini kita pada fitur densitas ini kita seperti yang dijelaskan tadi itu menghitung berapa persatuan luas di sini. Jadi di sini kita ambil calls area di mana bernilai kolom-kolom yang akan kita gunakan, lalu kita jumlahkan semua hasilnya. Lalu untuk mendapatkan nilai dari energy density index, kita akan menggunakan numpy.where, di mana numpy.where ini akan mencari nilai energy density index pada total energi area pada area di negara bagian tersebut. Setelah kita mendapatkan ketiga variabel yang kita dapat dari construct data, kita akan memasukkan datanya ke dalam dataset yang akan kita namai DF feature. Nah, di sini print output dari dataset yang kita buat ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam integrasi data, di mana integrasi data ini akan prosesnya itu kita menggabungkan semua dataset yang kita punya, dimulai dari dataset pertama, kedua, ketiga, dan dataset yang tadi kita buat. Di sini seperti yang ada di codingannya tadi. Di sini dimulai dari codingan if df feature ada di locals and not df features empty, maka kita akan menjalankan programnya. Ketika si program ini membaca kalau si df feature ini tidak ada, berarti hasil dari output kodenya akan error, di mana dia akan memprint error fatal, df feature tidak ditemukan. Nah, kalau kita sudah ada df feature yang mana itu adalah dataset pada construct data, kita bisa lanjut ke langkah kedua, di mana kita akan menggabungkannya dengan df profile. Seperti pada coding di sini, if df profile in locals and not df profile empty, maka kita akan menggabungkan profilnya dengan yang tadi, yang dataset yang kita buat itu. Setelah itu, ketika sudah kita gabungkan df profile dengan df feature, maka kita gabungkan juga dengan data potensi teknis dari df1, di mana kita ambil kolom potensial pada df1, yaitu total solar GWH, offshore wind GWH, dan offshore wind GWH dan onshore wind GW. Lalu ketika
kita masukkan variabelnya ini, kita tinggal gabungkan saja. Dan apabila di program ini membaca bahwa df1 ini tidak ada, maka outputnya juga akan error seperti pada langkah awal tadi. Di sini kita sudah gabungkan semua. Lalu pada finalisasi kita akan print out. Pada finalisasi kita akan print out df final, di mana df final ini adalah gabungan dari dataset yang kita gabung tadi. Dan ini adalah outputnya. Sorry. Nah, di sini adalah outputnya, di mana di sini kita ditampilkan pada 5 data teratas pada df final, di mana kita bisa melihat solar volatility dan wind volatility di sini ada tertera di sini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis deskriptif statistik dari dataset kami. Tujuan kami melakukan ini adalah di sini kami akan melihat bahwa bagaimana komputasi statistik dari semua kontinu variabelnya, dan dalam analisis ini juga didapatkan bahwa nantinya nilai NaN atau yang 0 tadi tidak akan dihitung ke dalam statistik tersebut. Di sini analisis ini juga bertujuan untuk melihat bahwa seberapa banyak nilai dari variabel tersebut, kemudian juga bagaimana nilai rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimum, dan juga interquartile range dari setiap dataset tersebut, dan juga nilai maksimumnya. Yang pertama di sini terdapat kode. Yang pertama itu df1.describe sampai df3. Maksud dari ketiga kode ini adalah untuk menunjukkan bagaimana analisis deskriptif statistik dari beberapa parameter yang tadi sudah dijelaskan. Untuk df1 sendiri itu merupakan dari dataset pertama atau dataset utama dari machine learning ini, kemudian dari df2 merupakan dataset tambahan, dan df3 juga merupakan dataset tambahan. Dan ketika kita menjalankan programnya, itu akan menampilkan beberapa count itu untuk variabel dari masing-masing kolom dataset tersebut, untuk main juga, dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa masing-masing nilai dari statistiknya itu sangat beragam dari berbagai datanya. Baik, selanjutnya setelah kita melihat bagaimana analisis statistik dari masing-masing parameter untuk setiap datasetnya, di sini akan saya lanjutkan untuk kita akan menganalisis dengan metode describe pada variabel objek. Tentunya langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil pustaka, yaitu pandas dan juga numpy. Dan di sini yang pertama yang akan kita analisis adalah menganalisis deskriptif kolom objeknya itu di bagian df1 atau dataset pertama ya, yang bertemakan tentang technical potential. Di sini terdapat kode if df1 in locals and not df1 empty. Itu artinya ketika df1 tersebut berada di lokal, maka akan muncul print keluarannya. Dan ketika df1 tersebut tidak berada di lokal, maka akan muncul tulisan bahwa df1 tersebut belum siap atau belum dapat digunakan. Nah, ketika df1 tersebut sudah berada di lokal, maka di sini akan melakukan perintah juga, yaitu mereset dataset df1 tersebut, kemudian mengambil bagian objek dari dataset pertama. Objek yang diambil itu merupakan objek di bagian kolom state atau bagian nama negara-negara bagiannya. Itu merupakan analisis dari df1. Kemudian untuk df2 di sini yang akan kita gunakan adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengambil bagian objek. Dan juga di sini akan digunakan juga untuk bagian waktunya. Untuk di bagian objeknya di sini juga akan diberikan suatu kode if else. Ketika dataset yang kedua tersebut tidak memiliki string atau objek, maka itu akan muncul tulisan bahwa data ini tidak memiliki kolom untuk tipe string. Sedangkan untuk bagian waktunya di sini kami juga menggunakan dua macam kondisi, yaitu if dan juga elif. Untuk
if sendiri adalah ini print keluarannya jika dataset tersebut indeks waktunya itu sudah berupa datetime. Sedangkan untuk elif sendiri ketika dataset yang kedua ini indeks waktunya itu masih berupa kolom. Dan yang selanjutnya itu di bagian akhirnya itu print f.2 total data len df2 itu untuk menunjukkan seberapa panjang kolom total data tersebut. Kemudian yang df3 juga sama seperti dataset kedua, di sini juga kita menganalisis bagian string atau objeknya jika emang yang bagian dataset 3 ini tidak memiliki objek atau sebuah variabel yang bertipe string, maka akan muncul tidak ada kolom bertipe objek atau string. Sedangkan selain itu juga kami mengecek untuk waktu dari dataset yang ketiga ini, yaitu tentang dataset angin, di mana ketika sama seperti yang sebelumnya, jika indeksnya sudah berupa datetime, maka akan muncul keluaran seperti kode ini. Kemudian jika time-nya itu masih berupa kolom, maka juga akan menghasilkan kode yang seperti ada di layar ini. Lalu di sini juga akan dituliskan print sama seperti sebelumnya, yaitu menghitung total data dari panjang masing-masing dataset dataset yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir juga kita menganalisis bagaimana dataset finalnya atau gabungan dari dataset pertama sampai dataset ketiga untuk mengambil bagian objeknya dan juga mengambil juga untuk bagian waktunya. Setelah penjelasan kode tersebut, sekarang kita coba untuk menjalankan program tersebut. Nah, ketika kode sudah dijalankan, maka akan muncul kolom bagian count, unique, top, sama frekuensi. Itu di bagian state atau nama negara bagian. Di sini terlihat bahwa untuk bagian count dari state atau negara bagiannya itu berjumlah 51. Sedangkan unique-nya juga sama, itu berjumlah 51. Dan untuk top sendiri itu di sini artinya bahwa negara bagian pertama yang muncul pada bagian state adalah Alabama atau yang paling atasnya. Kemudian untuk frekuensinya di sini bertuliskan 1, yang dimana artinya nama negara-negara bagian yang ada pada kolom state itu datanya itu tidak ada yang double, sehingga semuanya memiliki masing-masing berfrekuensi 1. Kemudian untuk dataset kedua juga di sini terlihat bahwa dataset yang kedua ini tidak memiliki kolom bertipe objek atau string. Sedangkan untuk info atau indeks waktu dari dataset kedua ini didapatkan bahwa awalnya itu dataset ini diambil pada tahun 2020 tanggal 1 jam 5 pagi. Sedangkan untuk akhirnya itu diambil pada tanggal 31 Desember 2024 jam 11 malam. Dan didapat juga dari perhitungan waktu tersebut, total data dari dataset kedua ini mencapai 43.843 data. Kemudian yang dataset ketiga juga sama, di sini didapatkan waktu awalnya itu tanggal 1 bulan Januari 2020, diambil pada pukul 5 pagi, kemudian berakhir juga pada tanggal 31 Desember 2024 jam 11 malam. Dengan total data yang sama seperti dataset kedua, yaitu 43.843. Di sini juga terlihat bahwa dataset yang ketiga juga tidak memiliki kolom bertipe objek atau string. Kemudian untuk dataset finalnya juga kita gabungkan dengan dataset pertama yang didapatkan bahwa count dari kolom state-nya itu berjumlah 51, kemudian unique-nya juga sama 51, dan untuk data yang paling atas itu juga terdapat negara bagian di namanya itu Alabama, kemudian untuk frekuensinya juga berjumlah 1, sehingga didefinisikan bahwa dataset ini tidak memiliki frekuensi yang double. Selanjutnya saya akan membahas tentang value counts dari analisis deskriptif statistik dari dataset kami. Di sini kita menggunakan 3 analisis value, yaitu untuk dataset pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Untuk yang pertama di sini diberikan kode yaitu display df1 index value counts to frame. Artinya kita menampilkan value counts dan akan menyimpan tampilan tersebut ke dalam data frame.
Kemudian yang kedua dan yang ketiga juga sama. Untuk yang pertama itu akan menampilkan index state untuk di dataset pertama, kemudian yang di value cons untuk kolom USA itu ditampilkan mencari, maksudnya maaf, menampilkan bagian negara Amerika atau USA di dataset kedua, kemudian yang ketiga itu menampilkan waktu untuk dataset ketiga. Di sini sudah kita jalankan saja programnya dan didapatkan bahwa masing-masing state atau bagian kolom negara bagian itu masing-masing frekuensinya itu berjumlah 1. Kemudian untuk kolom USA pada dataset kedua didapatkan bahwa jumlah produksi energi pada yang tidak memiliki hasil atau 0 itu berjumlah 7.030, sedangkan untuk yang lainnya itu bervariasi, ada yang 224 sampai yang paling jarang itu berjumlah 1 kali. Kemudian untuk kolom waktunya di sini juga melihat bahwa setiap waktu itu menampilkan satu frekuensi, yang artinya data tersebut tidak ada yang double atau di saat waktu tersebut cukup untuk dilakukan pengambilan 1 kali data. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi datanya. Jadi, di sini kita akan menampilkan visualisasi apa yang cocok untuk menelaah permasalahan dan dari dataset yang udah kita masukkan tadi. Jadi, sebelum kita memvisualisasikan, tentu aja kita harus men-setupnya dulu, dan kita akan nge-load datanya yang dibutuhkan. Nah, kenapa kita harus nge-load datanya lagi? Karena sebelumnya itu kan kita sudah melakukan yang namanya data preparation. Nah, di data preparation itu kita sudah melakukan data cleaning, terus ada buat macam-macam, ada buat integrasi data, ada construct data, dan macam-macam deh. Nah, kenapa kita lakukan visualisasi yang di akhir? Karena tentunya kita harus menampilkan datanya itu menggunakan data yang bersih. Gak mungkin dong kita masukin visualisasi itu menggunakan data yang kotor. Pastinya tentunya banyak outlier dan hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya. Nah, makanya kita di sini nge-load datanya ulang, dan kita memasukkan pustaka yang diperlukan lagi nih, kayak Pandas, Matplotlib, Seaborn. Kemudian untuk yang visualisasi pertama itu kami menggunakan yang namanya bar chart atau diagram batang. Nah, di sini itu visualisasi ini tuh fokusnya itu gunanya untuk membandingkan potensi energi surya antara negara bagian. Nah, dapat dilihat nih, potensi yang paling tinggi itu di negara bagian Amerika Serikat itu ada di Texas, dan yang paling potensinya rendah itu ada di Pennsylvania. Nah, yang itulah pokoknya. Kemudian untuk visualisasi yang kedua, kami menggunakan line chart atau diagram garis lah istilahnya. Nah, di sini itu berfungsi untuk analisis time series guna untuk melihat trennya itu naik atau turun produksi energinya. Jadi antara energi angin sama energi suryanya. Dapat kita lihat di sini seperti ini tampilannya. Kemudian untuk visualisasi ketiga itu kita menggunakan scatter plot. Nah, guna dari scatter plot di sini itu untuk melihat korelasi atau hubungan langsung antara dua variabel energi. Nah, dua variabel energi itu apa aja? Kayak tadi solar sama angin. Nah, tampilan scatter plotnya seperti ini. Hubungan produksi surya dan angin pada tahun 2023. Kemudian kami juga menggunakan visualisasi berupa matriks korelasi atau heat map. Nah, di sini tuh berfungsi untuk melihat statistik seberapa kuat hubungan antara banyak variabel sekaligus. Nah, di dalam dataset kita kan kita menggunakan 3 dataset nih. Otomatis variabelnya banyak. Nah, makanya kita harus melihat juga nih dataset mana yang kuat hubungannya antara banyak variabel sekaligus menggunakan matriks korelasi ini. Habis itu kami di sini menggunakan visualisasi box plot. Buat apa sih box plot ini? Nah, guna box plot ini tuh untuk ngelihat datanya lebih bersih atau ada data yang kotor. Nah, tadi kan sebelumnya kan kita pasti melakukan data preparation atau data cleaning nih. Nah, di data cleaning itu pasti tentunya ada outlier. Nah, kan kita udah bersih nih. Cara ngeceknya gimana? Biar gak ada outlier. Nah, cara ngeceknya kita pakai box plot. Di sini tuh kalau kita udah ngeplot si visualisasinya, dapat dilihat kita ini udah tidak memiliki outlier atau data yang
jelek lah istilahnya atau data kotornya. Selain di situ yang kita analisis di boxplot ini tuh buat bagian potensi dari gigawatt per negara bagiannya. Dan yang terakhir kami itu menggunakan visualisasi spesial nih. Spesial di sini tuh berupa tampilan dari negara-negara bagian di Amerika Serikatnya. Nah, ketika kita sudah ngupload, maka akan tampil seperti ini nih, peta dari negara Amerika bagiannya. Nah, Baik, seperti sebelumnya, sekarang kita akan kembali lagi ke bagian machine learning-nya, penerapan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada project ini menggunakan dua model machine learning. Yang pertama yaitu unsupervised dan yang kedua itu supervised. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian unsupervised dulu, yaitu clustering dataset. Nah, pertama-tama untuk dari clustering dataset kita harus mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian kita mengulangi lagi running dari clusteringnya untuk memeriksa apakah data sudah ready. Kemudian akan dilakukan preparasi lagi untuk dilakukan uploadingan. Hingga jika ada data null seperti yang sudah dibutakan akan dilakukan KKN, yaitu kayak seperti KNN, mohon maaf, KNN. Jadi ada data dari jam setengah aja, data jam 10 hilang. Maka akan disubstitusikan dari data jam 9 sampai jam 11 untuk mencari data dari tetangganya, untuk menghilangkan data nullnya. Kemudian akan dilakukan dictionary ulang untuk nama-namanya, karena dari dataset ada beberapa yang seperti sebelumnya dataset bernama AL, AK, AZ, AR, CA. Itu karena untuk mempersingkat dari datasetnya. Tapi karena dari untuk library-nya membutuhkan yang lengkap, maka menggunakan Alabama, HL sama dengan Alabama, kemudian AK, Alaska, dan AZ additional, dan seterusnya. Kemudian akan melakukan import map. Jadi kita akan memakai data library untuk mengimport map berdasarkan state-nya. Kemudian selanjutnya langsung adalah membuat map. Ada beberapa settingan untuk membuat mapnya dan akan melakukan beberapa pengaturan. Ini adalah map kita yang sudah kita buat dari program tadi. Terlihat ada dua cluster berdasarkan kemiripan dari sumber energi terbarukannya, potensinya. Untuk cluster 0, hampir semua negara bagian, kecuali cluster 1, yaitu negara bagian California dan negara bagian Texas, itu memiliki cluster group berupa 1. Hal ini menunjukkan bahwa di cluster group 1 memiliki potensi energi terbarukan sangat besar, sehingga para investor dapat menginvestasikan uangnya di negara bagian cluster 1. Karena berdasarkan data yang kami kumpulkan, negara bagian ini memiliki potensi yang sangat besar untuk energi terbarukannya. Kemudian kita akan langkah selanjutnya, yaitu yang bagian supervised. Nah, di supervised ini kita akan menggunakan dataset dari 2020 ke 2024 dari wind power dan solar yang ada di permukaan, di surface, irradiance surface, dari data merah yang setiap jamnya ada dari tahun 2020 ke 2024. Nah, caranya pertama-tama adalah mengimport library, kemudian melakukan data loading. Nah, setelah itu koreksi zona waktu. Mengapa koreksi zona waktu? Karena awalnya datanya menggunakan jam dari Greenwich. Jadi datanya tuh agak error kalau misalnya kita lihat sebelumnya ketika jam 9 datanya masih rendah karena seperti jam malam. Ternyata sebelumnya selain karena zona waktunya salah. Kemudian kita melakukan pelatihan model dengan supervised sebelumnya seperti kita menggunakan Great Forest Regression. Nah, setelah itu kita lanjut dengan menggunakan visualisasi dengan Matplotlib, membuat plot dan Eureka, kita dapat datanya. Pertama-tama coba kita simulasikan datanya. Kemudian kita mencari data untuk Texas jam bulan Juni tanggal 15 jam 12 malam. Datanya kan seperti ini. Kemudian jika kita ganti coba jamnya
tanggal 8. Nah, ada beberapa perubahan. Ini karena error, mungkin nanti bisa dicoba lagi. Terima kasih. Baik, maaf atas sebelumnya digangguin karena tampaknya di batch sebelumnya error. Nah, sekarang kita coba lagi simulasi Bapak. Anggap aja kita memilih negara bagian Florida, bulannya mungkin Desember, jamnya jam 17. Nah, ini tuh datanya, jadi start awalnya dari jam 5 sore, kemudian sampai data ke depannya. Ini data solarnya, 29 tuh 29 29 bulan Desember dengan error mungkin 36 megawatt. Kemudian untuk anginnya cenderung memiliki variasi sangat tinggi. Kemudian kita coba lagi untuk negara bagian Indiana, bulannya mungkin jamnya jam kita coba datanya. Ada beberapa perubahan jika kita geser jam-jamnya mengikuti jam waktunya. Kalau ketika ada sinar matahari tentu saja akan sangat rendah, dan ketika ada matahari hasilnya sangat tinggi. Ini jam 5 kan sudah masih terang. Ini start hour jam 5 sore. Kemudian jam ini ke malam. Nah, ini mulai ke pagi lagi. Ini sampai besoknya. Jadi start hour tuh maksudnya adalah pada tanggal bulan 8, tanggal 12 jam 5 sore. Datanya akan jam 5, jam 6, jam 7 akan turun, kemudian ini ke pagi lagi. Mungkin ini adalah data yang mesin yang kita buat. Nah, mesin ini bisa dipakai untuk berbagai kegunaan, misalnya untuk industri, sehingga bisa memperkirakan kira-kira pada 12 jam ke depan itu akan menghasilkan 12 hingga 24 jam ke depan akan menghasilkan kapasitas listrik berapa. Untuk yang bagian solar tentu saja kita melakukan pola yang bagus, sementara untuk wind untuk data 4 tahun menghasilkan pola yang cukup bagus, tapi kurang lebih agak sedikit error. Mungkin error sampai setengahnya karena wind itu cakupannya sangat kacau. Untuk 40 tahun itu masih agak hancur. Terima kasih, itu untuk sebenarnya.